Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Turas Rahmat Maulana akan memaparkan sedikit mengenai sistem informasi manajemen, di mana saya akan menggunakan aplikasi sistem stok barang dari Recharge Lab. Di sini saya akan membahas mengenai 6 topik. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alur penggunaan, yang ketiga ada flowchart system, yang keempat ada hierarki sistem, yang kelima ada informasi yang dapat dimanfaatkan, dan yang terakhir ada rekomendasi. Langsung saja kita membahas ke topik yang pertama, yaitu mengenai tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama didesain untuk dapat menyediakan informasi bagi tiap-tiap unit fungsional dalam perusahaan. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan persediaan yang dapat terkelola secara baik dan benar. Tujuan yang ketiga, menjamin persediaan serta kemungkinan kesalahan stok, kehilangan, kerusakan, dan atau penyelewengan dari berbagai oknum, sehingga laporan stok barang harian memungkinkan untuk dapat diminimalisir atau dikontrol dengan baik. Tujuan yang keempat yaitu agar informasi dapat secara akurat diperoleh oleh pengusaha terkait persediaan barang, informasi yang dibutuhkan, dan agar dapat mengambil keputusan mengenai jumlah dan waktu persediaan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur penggunaan sistem. Di sini sudah masuk dari web Recharge Lab, masuk di aplikasi inventory stok barang. Di sini ada notes, stok barang, transaksi, dan logout. Yang pertama ada notes, catatan kita ketika kita akan melakukan pencatatan bisa melalui sini kamera. Tinggal kita add. Nah, kamera masuk ke dalam list catatan, terdapat stok. Delete. Apabila ingin melakukan penghapusan bisa langsung di delete saja. Berikut ini contoh stok-stoknya, catatan dari suatu perusahaan, langsung masuk ke stok barang. Stok barang ini merupakan rekap dari barang masuk dan barang keluar. Berikut ini contoh-contohnya. Ketika ingin menambahkan barang yang belum ada, bisa misalkan kita nama barang laptop, jenisnya elektronik, mereknya Asus, ukuran stok misal stoknya 0, pilih satuannya unit, lokasi barang gudang, kita simpan. Nah, sukses karena barangnya belum ada. Laptop Asus di nomor 2 ini masuk. Apabila lokasi mau diedit, pindah bisa diedit. Kalau barangnya sudah tidak tersedia tinggal dihapus. Dan ini kalau mau print out bisa melalui export data. Ini ada stok, bisa di copy dalam format Excel, bisa PDF ataupun langsung di print out. Lanjut ke transaksi data, kita ke barang masuk. Setiap ada barang datang, biasanya kita melakukan input data. Seperti contoh, kita menambahkan hari ini. Hari ini ada barang masuk, nama barangnya misal Asus ini tadi ya. Jumlahnya ada 10 barang. Keterangan pembelian secara tunai atau barang masuk bisa kita simpan.
laptop Asus, barang masuknya ada 10 barang. Kita lihat di stok barang. Nah, otomatis dari laptop Asus yang tadinya 0, ketika barang masuk menjadi tambah 10. Ketika ada kita coba di barang keluar. Ketika dari perusahaan mendapati pemesanan dari customer, kita bisa menambahkan, misal hari ini ada pembelian nama barang laptop Asus. Ketika ada pembeli 5, jumlahnya 5 dari PT Indonusa, keterangan pembelian secara kredit. Klik sukses. Laptop Asus jumlahnya 5, penerima. Ketika ada kesalahan bisa diedit dan bisa dihapus. Kita kembali lagi ke stok barang. Nah, di stok tadi yang tadinya ada 10, karena ada pembelian menjadi 5. Begitu seterusnya. Ketika kita mau melakukan print out data, bisa melalui export sama seperti tadi. Jadi setiap transaksi ada tanggal dan barang serta jumlah yang stok barang yang tersedia. Ketika kita telah selesai melakukan input data dan melakukan transaksi data, bisa kita lepas karena sudah selesai. Selanjutnya kita membahas flowchart sistem pemesanan barang kepada supplier atau pemasok. Dimulai dari bagian gudang atau bagian persediaan, melakukan pengecekan barang. Jika stok tersedia, maka langsung proses stok barang dilanjutkan. Jika stok tidak tersedia, maka mengirimkan jenis dan pesanan barang kepada bagian administrasi untuk menentukan supplier dan jumlah pesanan, dan dibuatkan surat pesanan dikirimkan kepada supplier atau pemasok untuk diproses pesanannya. Kemudian dari bagian supplier melakukan pengecekan pesanan. Apabila barang tidak tersedia, maka dikonfirmasikan kembali kepada administrasi tentang pesanan barang tersebut. Jika persediaan tersedia, maka supplier membuat transaksi penjualan atau transaksi pembelian kepada bagian administrasi perusahaan berupa faktur. Dari administrasi melakukan pengecekan pesanan. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka dikonfirmasikan kembali dicocokkan kembali dengan surat pesanan sebelumnya. Apabila barang sudah sesuai, maka lanjut ke pembayaran dari administrasi kepada supplier. Selanjutnya, setelah selesai melakukan transaksi, dari administrasi membuat laporan keuangan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Selanjutnya, pimpinan akan melihat dan mengawasi jalannya transaksi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu flowchart mengenai pemesanan barang dari customer. Dimulai dari customer melakukan list data, kemudian diserahkan kepada admin. Admin melakukan login dan menginput barang sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang dibutuhkan, dikirimkan ke bagian gudang untuk dicek ketersediaan barangnya. Apabila barang kosong, maka akan dikembalikan kepada admin dan dikonfirmasikan kepada customer.
apabila barang sudah tersedia atau barang tersedia, maka dari admin melakukan pembuatan bon penjualan. Bon penjualan tersebut diserahkan kepada customer berupa bayaran agar dilakukan pembayaran untuk mendapatkan slip bukti lunas. Jika belum melaksanakan pelunasan, maka dari admin melakukan konfirmasi pembayaran dan melanjutkan ke shipping order, di mana bukti pengiriman dari admin perusahaan diserahkan kepada customer sebagai bukti pengiriman bahwa pengiriman sudah dilaksanakan. Selanjutnya dari bagian administrasi perusahaan membuat laporan penjualan atau melaporkan bukti penjualan kepada bagian keuangan. Dari bagian keuangan merekap laporan penjualan dari bagian administrasi, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada pimpinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hierarki sistem. Di sini dalam aplikasi inventory stok barang dari web Richard Lab terdapat menu utama yang di dalamnya terdapat subsistem, di antaranya ada notes, ada stok barang, ada transaksi data, dan ada logout. Di dalam subsistem stok barang terdapat subsistem, di antaranya ada ekspor data. Di dalam subsistem transaksi data terdapat subsistem, yaitu ada barang masuk dan ada barang keluar. Di dalam barang masuk dan barang keluar terdapat subsistem, yaitu ada ekspor data. Selanjutnya untuk poin yang kelima, yaitu informasi yang dapat dimanfaatkan melalui sistem informasi manajemen. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka status persediaan barang dapat dimonitor secara mudah. Hal ini akan dapat menjaga stok barang sehingga tidak terjadi kekosongan barang ketika dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi. Di dalam aplikasi inventory tersebut, menurut saya masih ada yang perlu ditambahkan. Yang pertama, di menu tampilan pada subsistem kurang ada data dari supplier, yang data tersebut berisikan tentang kode supplier, nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon dari supplier. Selanjutnya dari stok barang perlu ditambahkan kode barang, tipe, dan warna. Pada subsistem transaksi, pada transaksi masuk perlu ditambahkan informasi harga beli per satuan, harga jual satuan, kode barang, tipe, warna, dan nama supplier. Untuk transaksi keluar perlu ditambahkan informasi kode barang, tipe, warna, jenis, harga jual satuan, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.